Nah, adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Farid di sini. Yuk, kita saling berucap salam. Salam itu adalah kita saling mendoakan keselamatan. Siapa yang mau didoakan keselamatannya? Iya, hebat. Yuk, coba semuanya tangan ke depan. Masih ada yang belum tuh. Yuk, sekali lagi. Tangan ke depan. Aduh, masih ada yang ketinggalan. Yuk, cepat ya. Yuk, siap. Tangan. Belum. Sabar ya. Yuk, tangan ke depan. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik di TKIT Robani Kendal yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya gimana? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya adik-adik ya. Amin ya robbal alamin. Baik, hari yang spesial ini Kak Farid mau bercerita untuk adik-adik semuanya tentang asal mula ibadah kurban. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala TKIT Robani Kendal kepada Ustadzah Siti Sriatin SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang Ustazah sayangi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, tahun ini kita bertemu lagi dengan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha biasa disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Anak-anak sudah pernah dengar cerita tentang Hari Raya Idul Kurban belum? Kita tonton bareng-bareng ya. Nah, setelah ini Kak Farid akan bercerita tentang Hari Raya Kurban. Sebelum kita nonton bersama, usri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Farid muncul lagi nih ya. Oke, siap mendengarkan cerita? Siap, baik. Tapi sebelum Kak Farid bercerita, Kak Farid ajak adik-adik semuanya untuk bersyukur. Kak Farid? Iya, kenapa? Bersyukur itu artinya apa, Kak Farid? Bersyukur itu artinya kita berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Hebat. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Sip, baik ya. Kenapa harus terima kasih? Karena Allah memberikan kita nikmat yang banyak sekali ya. Rambut kita tidak bisa dihitung, nikmat Allah. Kita bernafas berapa kali bisa dihitung? Tidak bisa dihitung. Itu juga nikmat dari Allah. Detak jantung kita tidak bisa dihitung. Itu juga nikmat dari Allah. Jari-jari kita, nah, bisa digerakkan seperti ini. Adik-adik jari-jarinya, alhamdulillah, ini juga nikmat dari Allah. Tangan yang sempurna, penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, semua ini nikmat dari Allah. Makanya kita harus berterima kasih.
Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Nah, seperti itu, hebat. Yuk bersyukur dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sip ya. Yang kedua, sholawat serta salam kita sanjungkan, kita haturkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Nabi yang bijaksana, jujur dan amanah. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, siap mendengarkan cerita, siap menyimak cerita. Baik, tapi sebelumnya ikuti gerakan Kak Farid. Yuk, 2 tangan ke atas. Sekarang di pinggang ngek-ngok. Pindahkan ke bahu, pegang kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, lipat keduanya. Duduk rapi. Hap. Hebat. Baik. Sekarang dimulai nih ceritanya. Cerita kurban adalah cerita tentang 2 nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi siapa adik-adik? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Iya. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir dari ibu yang bernama Ibu Hajar, gitu kan suara adik bayi, adik-adik ya. Baik, adik-adik juga pernah bayi dulu kan? Gimana nangisnya? Iya, tiba-tiba Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah. Perintahnya apa, Kak Farid? Perintahnya supaya membawa Ibu Hajar, istri beliau, dan juga Nabi Ismail ke sebuah tempat yang panas, yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Tapi karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah tersebut. Wahai istriku, esok hari kita akan berangkat ke sebuah tempat. Di mana suamiku? Tempat yang sangat jauh. Tempatnya gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Apakah itu perintah Allah? Iya, itu perintah Allah. Kalau begitu, aku siap suamiku. Karena Ibu Hajar juga mencintai Allah, Ibu Hajar mau pergi ke tempat yang panas tersebut. Ngomong-ngomong, perginya naik apa, Kak Farid? Naik kendaraan. Pesawat? Bukan. Ya, bis? Bukan juga. Becak? Bukan. Odong-odong? Malah odong-odong? Bukan. Kendaraan satu-satunya waktu itu yang dimiliki Nabi Ibrahim adalah unta, ya. Nabi Ibrahim asalnya dari Palestina, pergi menuju daratan gersang, tempat gersang yang panas itu, yang sekarang menjadi kota Mekah. Nah, jaraknya jauh sekali adik-adik, jauh sekali. Baik, kalau kau suka hati sebut Allah, Allah. Kalau kau suka hati sebut Allah, Allah. Nabi Ibrahim mengajak istri dan putranya yang masih bayi untuk naik unta menuju tempat yang diperintahkan oleh Allah. Tempatnya jauh sekali adik-adik.
Tapi karena sekali lagi Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar cinta kepada Allah, mereka tidak merasakan kelelahan. Setelah sampai di tempat yang dituju, yang sekarang namanya Mekah, itu Ibu Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sekali lagi Ibu Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini adalah perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya istriku sayang, ini adalah perintah Allah. Kalau begitu tidak mengapa kita ditinggalkan di sini. Ya nak ya, ya Ismail ya." Kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Nah, dalam beberapa hari bekal makanan yang dibawa Ibu Hajar dan juga minumannya habis adik-adik. Nabi Ismail dan Ibu Hajar merasakan haus karena terik matahari yang sangat menyengat. Kan tidak ada pepohonan ya, tidak bisa berteduh ya. Kemudian Nabi Ismail pun menangis karena kehausan dan lapar pula. Oe, oe, oe. Duh, sabar ya nak ya, sabar ya. Ibu akan berusaha mencari air. Kemudian Ibu Hajar meletakkan bayinya di atas tanah, ya, di atas tanah padang pasir. Ibu Hajar mengamati di sekitar situ ternyata ada sebuah bukit, namanya Bukit Sofa. Di sana ada bukit. Aku coba akan berlari ke sana, mudah-mudahan aku mendapatkan air. Ibu Hajar berlari ke Bukit Sofa. Naik ke puncak gunung. Wah, tinggi sekali. Tapi adik-adik, di Bukit Sofa tidak ditemukan air. Kemudian Ibu Hajar melihat ada sebuah bukit lagi, namanya Bukit Marwah. Wah, semoga di bukit yang satunya ada air. Coba aku ke sana. Sekali lagi Ibu Hajar berlari-lari kecil menuju ke Bukit Marwah. Apakah ditemukan air? Belum juga adik-adik. Ibu Hajar tidak menyerah. Coba aku akan pastikan lagi ke Bukit Sofa. Ibu Hajar kembali ke Bukit Sofa. Bolak-balik Sofa Marwah, Sofa Marwah selama berapa kali adik-adik? 7 kali ya. Baik, kalau tangan Kak Farid ke sini, adik-adik coba ucapkan sofa ya. Oke, yuk 1 2 3 sofa. Kalau tangan yang satunya, adik-adik bilang marwah. Coba yuk, marwah. Hebat. Sofa Marwah. Yuk coba yuk adik-adik ya bilang ya. Betul, Sofa Marwah. Hebat. Sekali lagi. Hebat. Hebat. Yuk sekali lagi. Hebat Peter. Sip. Sofa Marwah bolak-balik 7 kali. Ibu Hajar tidak mendapatkan air. Nabi Ismail mulai kehausan, haus yang sangat, sampai nangisnya itu sambil menendang-nendang kakinya adik-adik. Oe, 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 oe. Nah, pada waktu itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menancapkan sayapnya ke tanah bersamaan dengan hentakan kaki Nabi Ismail. Duk, 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 sehingga tanahnya tergali adik-adik. Duk, duk, duk. Nah, karena tanahnya tergali, maka air yang ada di dalam bumi keluar. Wah, Ibu Hajar khawatir nanti Nabi Ismail apa yang terjadi ya. Kemudian Ibu Hajar segera menghampiri Nabi Ismail. Anakku Ismail, anakku, kamu tidak apa-apa nak?
Tapi apa yang terjadi? Nabi Ismail malah tertawa-tawa karena di kakinya ada air yang menyembur. Hah? Ismail, alhamdulillah ada air nak, ada sumber air. Nabi Ismail segera digendong oleh Ibu Hajar dan ditaruh lagi. Kemudian Ibu Hajar mengambil batu. Untuk apa Kak Farid? Batu itu digunakan untuk membendung air supaya tidak mengalir kemana-mana, supaya airnya terkumpul di satu tempat. Ibu Hajar bawa batu sambil berkata, "Zam." Ibu Hajar ambil batu lagi, "Zam." Zam zam ya. Zam 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 zam. Zam zam itu artinya berkumpul ya. Kalau Kak Farid bilang zam-zam, adik-adik bilang berkumpul gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Zam-zam, berkumpul. Hebat. Zam-zam, berkumpul. Zam-zam, berkumpul. Zam-zam, berkumpul. Sip. Sekarang, kalau Kak Farid bilang berkumpul, adik-adik bilang zam-zam. Oke? Ya. Ambil batu, berkumpul. Zam-zam. Hebat. Berkumpul. Berkumpul, berkumpul, berkumpul. Hebat. Akhirnya air itu tidak meluber kemana-mana, tetapi berkumpul menjadi sebuah sumur yang bernama Sumur Zam-Zam. Dan sampai saat ini airnya masih mengalir deras. Bisa kita nikmati. Siapa yang pernah minum air Zam-Zam? Nah, air Zam-Zam selain mengobati haus, juga mengobati rasa lapar. Ibu Hajar minum air Zam-Zam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Minum air Zam-Zam. Nabi Ismail pun demikian, diberi minum air Zam-Zam. Hausnya hilang, laparnya hilang. Karena di tempat tersebut sudah ada mata air Zam-Zam, burung-burung di udara terbang berputar-putar mengitari sumur tersebut. Nah, karena burung terbang berputar-putar di atas sumur, banyak orang melihat, wah, ada burung berputar-putar, pasti di bawahnya ada sumber air. Ayo kita ke sana. Yuk, 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 yuk. Ayo kita ke sana. Ya. Ayo kita sana. Ayo. Maka banyak orang yang berkumpul. Mereka meminta izin kepada Ibu Hajar agar boleh bertempat tinggal di sana. Akhirnya tempat yang tadinya gersang, tidak ada pepohonan, menjadi tempat yang rindang, yang subur dan banyak penduduknya. Nabi Ismail pun tumbuh, yang tadinya bayi tumbuh menjadi besar dan semakin besar, sudah bisa berjalan bahkan berlari. Tapi Nabi Ismail kangen sama ayahnya. Aduh, aku rindu sama ayahku. Ya Allah, pertemukan aku dengan ayahku ya Allah. Nah, Nabi Ismail berdoa demikian dan Allah mengabulkan doa Nabi Ismail. Singkat cerita, Nabi Ibrahim juga rindu kepada anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali menunggangi untanya untuk menuju tempat di mana beliau meninggalkan istri dan putranya. Wah, Nabi Ibrahim kaget. Loh, dulu sepertinya tempat ini adalah tempat gersang. Kenapa sekarang jadi tempat yang subur, banyak pepohonan, banyak penduduknya? Di mana ya anakku? Di mana ya istriku? Nabi Ibrahim kemudian bertanya dengan penduduk di situ. Pak, apakah engkau kenal dengan Ismail anakku? Oh, Ismail, anak yang soleh itu, anak yang hebat itu. Oh iya, mari saya antarkan. Wah, terima kasih Pak. Ya, silahkan. Nabi Ibrahim kemudian dipertemukan dengan putranya Ismail.
Ismail, anakku. Ayah, ayah. Iya nak, aku ayahmu. Ayah, aku rindu ayah, ayah. Akhirnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berpelukan. Anakku, aku kangen. Ayah? Iya, aku ayahmu. Ayah? Ayah? Iya, benar. Ayah, ye, ayah datang. Senang sekali hati Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertemu pula dengan Ibu Hajar. Mereka melepaskan rindunya. Kemudian Nabi Ibrahim karena capek adik-adik tertidur. Nabi Ibrahim bermimpi. Kira-kira apa mimpinya? Ada yang tahu? Mimpi Nabi Ibrahim adalah perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Tidak. Apakah benar tadi malam aku telah bermimpi? Aku diperintahkan Allah menyembelih putraku. Tapi sekali lagi karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah. Esok harinya Nabi Ibrahim menemui sang putra Nabi Ismail. Ismail, anakku. Iya, ayah. Tadi malam nak, ayah bermimpi nak. Mimpi apa sih ayah? Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana nak? Apakah itu perintah Allah? Iya, itu perintah Allah. Ayah, karena aku cinta pada Allah, laksanakan ayah. Loh, kamu tak sembelih tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku kan cinta sama Allah. Wah, hebat sekali ya adik-adik ya. Nabi Ismail anak yang sholih, cinta kepada Allah, cinta kepada ayah ibunya. Nah, tapi adik-adik, ada yang tidak suka kepada orang yang suka melaksanakan perintah Allah. Siapa yang tidak suka jika ada orang menyembah Allah? Yaitu setan. Setan tidak suka. Jangan sampai Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Aku akan menggagalkannya. Akan aku goda nih. Ibu Hajar dulu, aku bisiki. Ibu Hajar, jangan mau anakmu dikorbankan. Jangan mau ya. Tapi Ibu Hajar tahu kalau yang menggoda itu setan. Ibu Hajar segera mengambil batu kerikil. Yuk, adik-adik ambil juga ya, pura-puranya ya. Ambil batu kerikil, angkat, lemparkan kepada setannya sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahi Allahu Akbar. Ambil lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Setannya lari ketakutan adik-adik. Tidak, lari. Gagal menggoda Ibu Hajar. Setannya mulai menggoda siapa adik-adik? Nabi Ismail digoda juga. Ismail, jangan mau kamu dikorbankan ayahmu. Kamu kan masih kecil, umurmu masih panjang. Tapi Nabi Ismail segera sadar. Ambil kerikil, angkat, dilempar setannya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi. Adik-adik masa ada yang melempar Kak Farid? Iya. Baik, yuk. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, setannya sebelah sana. Bismillahi Allahu Akbar. Ganti sebelah sana. Bismillahi Allahu Akbar. Hebat.
Nabi Ibrahim digoda juga. Ibrahim, kamu belum tentu punya putra lagi. Masa putramu satu-satunya mau dikorbankan? Jangan mau. Nah, tapi Nabi Ibrahim sadar juga. Ambil batu kerikil, angkat bismillahi, Allahu Akbar. Di sana, bismillahi, Allahu Akbar. Di sana, bismillahi, Allahu Akbar. Hebat. Akhirnya setan semuanya lari ketakutan. Tidak. Baik. Nabi Ibrahim segera ingin melaksanakan perintah Allah. Ya Allah, demi cintaku padamu ya Allah, aku siap mengorbankan anakku. Tiba-tiba ketika Nabi Ibrahim memejamkan matanya dan memalingkan wajahnya karena tidak tega melihat putranya dikorbankan, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dipanggil. Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menoleh adik-adik. Ada sosok malaikat yang diperintahkan oleh Allah membawa pengganti untuk dikorbankan, yaitu seekor domba yang sangat besar. Ibrahim, engkau membuktikan cintamu kepada Allah, maka hari ini engkau tidak perlu lagi mengorbankan putramu. Allah gantikan dengan domba ini. Silahkan engkau sembelih. Jadi Nabi Ibrahim tidak perlu lagi mengorbankan putranya, tapi yang disembelih apa adik-adik? Seekor domba, ya. Nabi Ibrahim kemudian menyembelih domba itu. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menyembelih domba itu dengan bertakbir, ya, menyebut keagungan Allah. Adik-adik bisa takbiran ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Huwallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kejadian itu terjadi di tanggal 10 Zulhijjah yang kita peringati sebagai hari raya Idul Adha. Itulah asal muasal ibadah kurban. Jadi kita mencontoh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Ibu Hajar, Nabi Ismail semuanya cinta kepada Allah. Siapa yang cinta Allah? Aku. Hebat. Siapa yang cinta Allah? Aku. Iya, siapa yang pengen dicintai oleh Allah? Saya. Siapa yang pengen dicintai oleh ibu? Pengen dicintai oleh ayah? Pengen dicintai oleh kakek? Pengen dicintai oleh nenek, pengen dicintai oleh embek. Masa tunjuk jari tuh dicintai embek? Iya, baik, embeknya nanti dijadikan hewan kurban saja ya adik-adik ya. Baik, nih untuk adik-adik yang hebat, Kak Farid kenalin sama bonekanya Kak Farid. Boneka tapi bisa bicara, namanya Dira. Namanya siapa adik-adik? Dira. Hebat. Yuk kita panggil Diranya yuk. Dira sini dong gitu ya. Yuk 1, 2, 3. Dira sini dong. Yuk lagi yang lebih semangat. 1, 2, 3. Dira sini dong. Iya, hebat. Nah, celing. Inilah Diranya. Hey Dira. Hey Karit. Iya, hebat. Kasih salam dulu untuk adik-adik. Kasih salam. Kasih salamnya bukan gitu. Gimana? Kasih salamnya kayak Kak Farid ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, malah jawab salam. Kamu yang mengucapkan salam kayak Kak Farid tadi. Gimana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu contoh. Yuk, Dira coba. Salam itu doa. Salam apa? Doa. Mau nggak diberi salam? Didoakan? Enggak. Nggak mau didoakan? Mau nggak jadi anak pinter? Enggak. Mau nggak jadi anak hebat? Enggak. Mau nggak jadi anak rajin? Enggak. Mau nggak jadi anak juara? Enggak. Terus maunya jadi anak apa? Anak boneka. Anak boneka. Tapi jadi anak boneka yang solih ya. Siap? Siap. Iya, baik. Yuk, ucap salam. Ucap salam. Aduh, kok gitu. Sekarang Dira ikuti Kak Farid. Ikuti Kak Farid. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Nanti kalau sudah salam. Nanti kalau salam. Waduh, Aduh. gimana sih kamu? Gimana sih kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu bisa. Lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dira, Ya Kak Farid. tadi tuh Kak Farid sudah cerita ke adik-adik. Kamu nggak dengar? Enggak. Kok nggak dengar kenapa? Aku kan tidur Kak Farid. Kok tidur ya? Kok nggak bangun? Aku kan nggak bisa bangun sendiri. Oh, nggak bisa bangun sendiri. Kenapa nggak bisa? Aku kan boneka. Oh, kamu boneka ternyata ya? Iya. Tapi kok boneka bisa ngomong? Lah ini loh, ini loh, ini loh. Emang kenapa? Ada tangannya Kak Farid. Oh, ada tangannya Kak Farid. Jadi kamu bisa ngomong itu pakai tangannya Kak Farid. Kalau tangannya Kak Farid dicabut, Aku nggak bisa ngomong. dicabut ya? Jangan. Enggak. Baik, lihat ke sana, lihat ke adik-adik. Pak. Baik. Nah, tadi Kak Farid bercerita tentang asal muasal ibadah kurban. Nah, Nabi siapa adik-adik? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi siapa Dira? Ibrahim. Dan Nabi Smile. Semail, bukan Semail ya. Kalau Semail itu senyum. Nabi Ma. Il Ismail. Smile. Aduh, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengucapkan nama Nabi dengan sembarangan. Ulangi lagi. Ismail. Ismail. Nah, itu hebat ya. Alaihis salam. Ya, baik. Adik-adik, Siap. yuk jawab siap yuk. Adik-adik, hebat. Siapa yang suka hati sebut Allah? Allah. Ya, baik. Dira, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Disembelih. Iya. Ngeri. Iya, tapi karena itu adalah perintah Allah, maksud Allah adalah menguji apakah Nabi Ibrahim itu benar-benar cinta kepada Allah. Jadi dilakukan. Iya, demi cintanya kepada Allah. Terus Nabi Ismailnya mau nggak? Oh, Nabi Ismail mau karena Nabi Ismail juga cinta kepada Allah. Tapi Dira, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail cinta kepada Allah, akhirnya tidak jadi Nabi Ismail dikorbankan. Terus gimana? Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Jadi yang dikorbankan bukan Nabi Ismail tapi seekor domba. Iya gitu ya. Baik. Nah, adik-adik dan juga Dira, Ya Farid. Kak Farid punya lagu nih. Dengar baik-baik ya. Binatang kurban kita ada 6 macamnya. Kerbau, sapi, dan unta, kambing, biri, domba. Yuk ikuti yuk bersama-sama dengan Kak Farid yuk. Binatang kurban kita ada 6 macamnya. Kerbau, sapi, dan unta, kambing, biri, domba. Binatang kurban disembelih. Meh. Iya, itu kalau kambing, biri, domba suaranya begitu ya. Meh. Binatang kurban disembelih. Meh. Coba kalau sapi.
Sapi kurban disembelih. Sapi kurban disembelih. Bisa adik-adik? Coba. Sapi kurban disembelih. Wah, ada yang bisa tuh ya. Sekarang coba kambing. Kambing kurban disembelih. Hebat ya. Mereka juga bertasbih. Berkurban di bulan Hijriyah. Berkurban di bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha. Yuk, lagi yuk. Binatang kurban kita ada 6 macamnya. Kerbau, sapi, dan unta. Kambing, biri, domba. Binatang kurban disembelih. Mereka juga bertasbih. Berkurban di bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha. Hebat. Sekarang giliran Dira bernyanyi. Siap Dira? Siap. Emang kamu bisa bernyanyi? Bisa dong, aku. Gak boleh sombong ya. Baik, siap ya? Siap. Kita hitung sama-sama adik-adik yuk. 1, 2, 3. Binatang kurban kita. Pinter. Ada 6 macamnya. Terus? Cicak, sapi, buaya. Loh, kok ada cicak, buaya? Sapinya betul, tapi bukan cicak dan buaya. Ulangi lagi. Cicak, sapi, buaya. Bukan gitu. Kerbau, sapi, dan unta. Gitu baru bener. Oh gitu? Iya. Yuk. 1, 2, 3. Kerbau, sapi, dan unta. Terus? Kambing, biri, sondosip. Kambing, biri, sondosip. Itu kan kartun. Kambing, biri, domba. Binatang kurban disembelih. Jangan sampai ke belakang gitu, nanti lehermu sakit ya. Yuk. Binatang kurban disembelih. Ya, kenapa? Nggak bisa balik. Oh, makanya jangan sampai ke belakang. Yuk. Ulangi lagi. Binatang kurban disembelih. Ayo, nggak bisa dipegangi sama Kak Farid nih. Yuk. Mereka juga bertasbih. Berkurban di bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha. Hebat, pinter. Nah, adik-adik, itulah asal muasal ibadah kurban. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ibu Hajar semuanya cinta kepada Allah. Makanya kita juga harus cinta kepada Allah. Nabi Ismail anak yang solih adik-adik, ya, rajin mengerjakan perintah Allah, taat kepada orang tua. Nah, adik-adik juga begitu kan? Hebat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak-anak yang solih, yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, baik. Yuk bersama-sama duduk yang rapi. Anak yang solih bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dira bisa? Bisa dong aku. Sekali lagi jangan sombong, nggak boleh gini-gini. Nanti kalau kepalanya lepas bagaimana? Baik, yuk duduk yang rapi, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Iya, baik. Sekian cerita dari Kak Farid dan juga aku. Kamu namanya siapa? Kira. Ya. Baik, jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.